Lampu panggung Dangdut Academy 7 tadi malam terasa berbeda sejak nama Valen dan Mila disebut oleh host. Silahkan klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Bagi yang sudah subscribe, tunggu hadiah menarik dari kita ya. Terima kasih. Bukan karena tata cahaya yang lebih megah, bukan pula karena aransemen musik yang terdengar lebih pelan dan rapi, tetapi karena atmosfernya langsung berubah menjadi hangat, tenang, dan penuh rasa. Penonton di studio seperti sudah menebak bahwa duet ini tidak akan sekadar tampil, melainkan akan meninggalkan kesan yang lama. Saat musik pembuka mengalun, Valen berdiri di sisi kiri panggung dengan setelan sederhana namun elegan. Tatapannya tidak langsung ke kamera, melainkan ke arah Mila yang perlahan melangkah dari sisi berlawanan. Mila mengenakan gaun lembut berwarna pastel, rambutnya ditata sederhana, membuat ekspresinya terlihat natural. Tidak ada senyum berlebihan, tidak ada gestur dramatis, semuanya terasa jujur dan apa adanya. Begitu mereka mulai bernyanyi, tidak ada siapapun yang mencoba mencuri perhatian. Valen menyanyikan bait pertama dengan suara yang stabil dan penuh perasaan, sementara Mila menunggu bagiannya dengan mata yang sesekali menatap Valen, sesekali menunduk mengikuti irama. Tatapan itu bukan tatapan yang dibuat-buat, melainkan tatapan yang seolah terbentuk karena kenyamanan di atas panggung. Saat Mila masuk di bait berikutnya, suara mereka menyatu dengan halus, tidak saling mendominasi, tidak berlomba menunjukkan teknik. Yang terdengar justru keseimbangan. Harmoni mereka terasa matang, seakan sudah sering bernyanyi bersama, meski tanpa perlu gerakan teatrikal. Jarak di antara mereka tetap sopan, tetapi aura kedekatan terasa jelas. Kamera beberapa kali menangkap ekspresi juri yang terdiam. Tidak banyak komentar di wajah mereka, hanya anggukan kecil dan tatapan fokus. Penonton di studio pun tidak ramai berteriak, yang terdengar justru keheningan yang jarang terjadi. Hening karena semua orang memilih mendengarkan. Di bagian ref, Valen sedikit mendekat, bukan dengan langkah cepat, melainkan satu langkah kecil yang hampir tidak disadari. Mila mengangkat wajahnya, dan di momen itu suara mereka bertemu dengan emosi yang sama. Tidak ada dialog, tidak ada skenario, hanya nyanyian yang terasa hidup. Ketika kamera beralih ke area penonton selebriti, reaksi Lesti dan Bilar langsung mencuri perhatian. Lesti tersenyum lebar, tangannya refleks menutup mulut, seolah tidak menyangka chemistry di depan matanya sekuat itu. Bilar di sampingnya terlihat tertawa kecil, lalu menggeleng pelan sambil menatap panggung, ekspresi yang jelas-jelas menunjukkan rasa salting tanpa perlu diucapkan. Beberapa kali Lesti menoleh ke Bilar, lalu kembali menatap Valen dan Mila dengan senyum yang tidak hilang. Bilar sesekali mengangkat alis, seakan memberi isyarat bahwa duet ini memang kena. Reaksi mereka tertangkap kamera dan langsung disambut tawa kecil dari penonton studio. Sementara itu, Valen dan Mila tetap tenggelam dalam lagu mereka. Pada bagian klimaks, suara Mila terdengar sedikit bergetar, bukan karena salah, melainkan karena emosi yang naik dengan alami. Valen menyesuaikan volumenya, memberi ruang, membuat momen itu terasa semakin intim tanpa harus berlebihan. Tidak ada sentuhan fisik yang disengaja, tidak ada adegan saling menggenggam tangan, namun justru disitulah kekuatannya. Jarak yang dijaga, tatapan yang singkat, dan cara mereka saling mendengarkan membuat duet ini terasa romantis dengan caranya sendiri. Musik perlahan menurun di bagian akhir. Valen menyanyikan kalimat terakhir dengan nada rendah, Mila menutup dengan harmoni tipis yang nyaris berbisik. Saat lagu berakhir, tidak ada jeda panjang, tepuk tangan langsung pecah, bukan tepuk tangan yang riuh, melainkan tepuk tangan yang penuh apresiasi. Valen dan Mila saling menoleh, tersenyum kecil, lalu memberi anggukan singkat satu sama lain. Senyum itu bukan senyum kemenangan, melainkan senyum lega, senyum orang-orang yang tahu mereka baru saja menyampaikan sesuatu dengan jujur. Kamera kembali menyorot Lesti dan Bilar. Lesti bertepuk tangan sambil tertawa, wajahnya terlihat gemas. Bilar ikut berdiri sebentar, lalu bertepuk tangan lebih keras. Ekspresinya campuran antara kagum dan geli. Momen itu kembali memancing sorakan penonton. Host mencoba masuk dengan komentar ringan, tetapi suasana romantisnya masih tertinggal. Bahkan saat mikrofon berpindah ke juri, beberapa detik pertama diisi dengan pujian tentang rasa dan chemistry yang tidak bisa dilatih, hanya bisa dirasakan. Sepanjang segmen itu, tidak ada satupun momen yang terasa dipaksakan. Semuanya mengalir, seperti percakapan tanpa kata. Duet Valen dan Mila bukan tentang cerita, bukan tentang drama, melainkan tentang dua suara yang bertemu di waktu yang tepat. Ketika segmen selesai dan acara berlanjut, ekspresi Lesti dan Bilar masih menjadi bahan candaan ringan. Senyum mereka belum hilang, seolah masih terbawa suasana.
Dan di benak penonton, duet itu tertinggal bukan sebagai penampilan sensasional, melainkan sebagai momen hangat yang terasa nyata. Malam itu, Dangdut Academy 7 tidak hanya menampilkan kompetisi, tetapi juga menghadirkan satu potongan rasa yang sederhana, romantis dan membekas, tanpa alur cerita, tanpa narasi berlebihan, hanya lewat suara, tatapan, dan kejujuran di atas panggung. Berbicara dengan intonasi seolah berpromosi. Lampu utama di ruangan itu tidak terlalu menyilaukan, cahayanya hangat, jatuh merata ke atas panggung yang tidak tinggi namun rapi. Di tengah panggung, berdiri seorang penyanyi muda dengan balutan busana sederhana namun elegan, warna lembut yang tidak berusaha mencuri perhatian berlebihan. Dialah Valen, juara Dangdut Academy 7. Mikrofon genggam berada di tangan kanannya, sementara tangan kirinya sesekali terbuka, mengikuti napas dan irama yang belum sepenuhnya keluar dari dadanya. Di barisan depan, Presiden Prabowo Subianto duduk dengan posisi tegak. Jas gelap yang dikenakannya tampak rapi, kancing tertutup sempurna. Wajahnya serius, namun tidak kaku. Tatapannya lurus ke arah panggung, matanya fokus, seolah tidak ingin melewatkan satu getaran suara pun. Sesekali rahangnya mengendur, bukan karena bicara, melainkan karena ia benar-benar sedang mendengarkan. Tangannya terlipat di depan, diam, tenang. Tak jauh dari beliau, Raffi Ahmad duduk dengan sikap yang lebih santai. Kakinya sedikit maju, punggung tidak sepenuhnya menempel kursi. Ekspresi wajahnya hidup, matanya mengikuti setiap nada yang keluar dari mulut Valen. Bibirnya membentuk senyum kecil, bukan senyum kamera, melainkan senyum orang yang menikmati momen. Sesekali kepalanya mengangguk pelan, mengikuti irama dangdut yang mengalun dengan aransemen elegan. Di sisi lain, Haji Rohma Irama duduk dengan aura yang berbeda. Tubuhnya tenang, hampir tak bergerak. Kedua tangannya bertumpu di paha, jari-jarinya rileks. Tatapannya tajam namun penuh keteduhan, seperti seorang guru yang sedang menyimak muridnya. Setiap lengkingan nada, setiap cengkok khas dangdut, seolah dicatat oleh telinganya yang telah puluhan tahun hidup bersama musik itu. Suara Valen mulai mengisi ruangan. Tidak berteriak, tidak memaksa. Suaranya keluar bersih, penuh kontrol. Cengkok dangdutnya terasa matang. Tidak berlebihan, tidak pula ditahan. Nafasnya panjang, stabil. Saat ia menarik nada tinggi, dadanya terangkat sedikit, bahunya tetap rileks. Ia bernyanyi bukan untuk menunjukkan kekuatan, melainkan untuk menyampaikan rasa. Gendang dan petikan musik pengiring mengalun lembut, tidak mendominasi. Semua terasa seimbang. Setiap ketukan terdengar jelas, namun memberi ruang bagi vokal untuk berdiri di depan. Valen memejamkan mata di beberapa bagian lagu, seolah sedang berdialog dengan dirinya sendiri, lalu membukanya kembali ketika nada turun, menghadap langsung ke hadirin. Presiden Prabowo sedikit memiringkan kepala, bukan karena tidak jelas, tetapi seperti seseorang yang sedang mencerna makna. Ekspresinya tetap serius, namun ada ketenangan di sana. Tidak ada gestur besar, tidak ada reaksi berlebihan, hanya perhatian penuh yang konstan. Raffi Ahmad menoleh sebentar ke arah Haji Rohma Irama, lalu kembali ke panggung. Senyumnya berubah menjadi ekspresi kagum. Ia menghela napas pendek, hampir tak terdengar, lalu kembali mengangguk pelan.